Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik bidang studi biologi SMA. Oke, kita masuk ke nomor 2, yaitu elemen materi sel, subelemen metabolisme sel, kompetensi menganalisis proses metabolisme dan peran enzim. Batasannya adalah katabolisme, anabolisme, sifat, dan cara kerja enzim. Oke ya, kita masuk ke soal enzim. Perhatikan tabel hasil percobaan enzim katalase. Katalase itu adalah mengubah asam peroksida H2O2 nanti menjadi H2O plus O2. Nanti tanda O2 itu banyak muncul gelembung-gelembung gas, sementara dikasih bara api nanti bisa menyala terang. Nah, di sini enzim katalase ini banyak di ekstrak hati. Maka kita lihat ya, ekstrak hati H2O2. Nah, ini terang berarti ada reaksi pemecahan H2O2, kemudian ekstrak hati ditambah HCl. Ini dalam suasana asam, hasilnya agak redup. NaOH berarti dalam suasana basa. Didinginkan berarti ada faktor suhu. Nah, enzim itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Ada pakis kalau disingkat, bisa dipengaruhi oleh pH, ada aktivator, kemudian ada konsentrasi enzim maupun substrat. 4, ada penghambat enzim, inhibitor, dan yang terakhir ada suhu. Nah, di sini ada asam basa berarti pH, kemudian juga dipengaruhi suhu. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang dapat disimpulkan secara tepat? Enzim katalase bekerja optimal pada pH netral. Betul ya? Nah, ini di sini paling optimum, tidak ada penambahan HCl atau NaOH, yaitu kondisi netral paling bagus. Yang kedua, suhu rendah menghambat kerja enzim katalase. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat didinginkan, maka enzim katalase ini menjadi tidak aktif, berarti menghambat kerja enzim katalase. Benar. Yang ketiga, penambahan asam atau basa meningkatkan aktivitas enzim. Salah ya, justru menurunkan karena tambah redup. Yang keempat, produksi gas oksigen merupakan indikator aktivitas enzim katalase. Jadi enzim katalase itu memecah asam peroksida H2O2 menjadi H2O, produknya air dan oksigen. Jadi oksigen itu merupakan petunjuk atau indikator adanya reaksi enzim katalase memecah H2O2 menjadi H2O plus O2. Jadi benar. Yang benar adalah 1, 2, dan 4 ya, sahabat cerdas. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan pengaruh berbagai aktivator logam terhadap suhu optimum dan aktivitas maksimum enzim brinolitik dari Pseudomonas aeruginosa TS 6.4. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang tidak sesuai? Oke ya, sahabat cerdas, kita lihat tabelnya. Yang A, suhu optimum enzim tanpa aktivator adalah 40 derajat. Kita lihat ya, tanpa aktivator optimumnya 40 derajat. Benar, ini yang tidak sesuai. Kedua, aktivitas maksimum enzim dengan Mn2+ adalah 1,6 mikromililiter. Kita lihat ya, dengan Mn itu 1,6 mikromililiter. Betul juga. Yang C, Zn menyebabkan suhu optimum enzim menjadi lebih tinggi daripada tanpa aktivator. Kita lihat, ini Zn, ini suhunya 35 derajat. Nah, berarti ini salah. Yang C ya, sahabat cerdas. Kemudian yang D, Ca meningkatkan aktivitas maksimum enzim sebesar 0,7 mikromililiter dibanding tanpa aktivator. Kita lihat Ca. Ca itu ada 1,5, kalau tanpa aktivator 0,8, berarti selisihnya adalah 0,7 mikro per mililiter, berarti juga benar. Yang E, magnesium Mg meningkatkan suhu optimum dengan enzim sebesar 5 derajat Celcius. Ini Mg meningkatkan suhu 5 derajat
dari 45 ya. Ini Mg adalah 45, tanpa aktivator 40, berarti meningkatkan 5 derajat. Benar juga. Oke ya, sahabat cerdas, nomor 11 jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar dua model mekanisme kerja enzim berikut. Yang pertama adalah lock and key. Nah, tanda lock and key ini adalah enzim, kemudian ini adalah substrat. Ini teori kecocokan. Enzim itu bentuknya sama dengan substrat di sisi aktif, maka disebut spesifik. Artinya satu enzim, satu substrat disebut sebagai lock and key, kunci dan gembok. Kemudian yang kedua, ini adalah teori induksi Fitt, di mana teori induksi Fitt ini adalah enzim, kemudian ini adalah substrat. Ini bentuknya tidak cocok, maka sisi aktif enzim ini bisa menyesuaikan bentuk substrat. Artinya bisa bersifat adaptif. Ya, jadi sisi aktif enzim menyesuaikan dari bentuk substrat. Kita lihat ya, sahabat cerdas. Yang A, model lock and key mengasumsikan bahwa sisi aktif enzim memiliki bentuk yang tetap dan komplementer dengan substrat. Betul. Yang ditanya yang salah ya. Yang B, model induksi Fitt mengusulkan bahwa baik enzim maupun substrat dapat mengalami perubahan konformasi untuk membentuk kompleks enzim substrat. Adaptif ya. Jadi sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substratnya. Betul juga. Yang C, model induksi Fitt lebih mampu menjelaskan bagaimana enzim dapat mengkatalisis substrat yang beragam dibanding model lock and key. Betul ya, dia beragam artinya mampu menyesuaikan diri. Yang D, pada model lock and key, enzim tidak mengalami perubahan struktur setelah berikatan dengan substrat. Sedangkan pada model induksi Fitt, enzim dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan dengan substrat. Betul juga. Yang E, pada model induksi Fitt, perubahan bentuk enzim setelah berikatan dengan substrat bersifat permanen dan irreversibel. Salah. Jadi perubahannya ini sementara, sehingga bisa kembali lagi atau reversibel. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Perhatikan tabel hasil percobaan enzim katalase berikut. Nah, di sini kita perhatikan ini H2O2 atau asam peroksida diberi hati. Ini mengandung enzim katalase ya. Jadi H2O2 itu akan bisa pecah dengan katalase menjadi H2O plus O2. Nah, nampak di sini ada gelembung plus-plus ya. Nah, ini juga oksigen bisa dibuktikan dengan bara api yang menyala. Ini plus-plus juga. Nah, kalau kita lihat perbandingan yang pertama hati, yang kedua jantung, ternyata plus-plusnya produk oksigennya lebih banyak yang di hati. Dalam kondisi netral, kalau dikasih asam, ini plus. Sementara di jantung itu minus. Basa juga plus di hati, jantung minus. Suhu 40 derajat masih plus, di jantung minus. Kemudian suhu 37 derajat plus berarti bagus di hati, sementara di jantung minus. Nah, kita lihat jawabannya berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang benar? A. Enzim katalase dari jantung lebih efektif daripada enzim dari hati pada semua kondisi. Salah ya, harusnya lebih aktif di hati dibanding dengan di jantung ya. Buktinya plusnya lebih banyak. Kemudian yang B, suhu 40 derajat merupakan kondisi optimum untuk enzim katalase baik di hati maupun di jantung. Kurang tepat ya sahabat cerdas. Jadi suhu optimum adalah 37 derajat, bukan 40 derajat. Yang C, pada kondisi basa, enzim katalase dari jantung masih menghasilkan gelembung dalam jumlah yang sedang. Kita lihat ya, kondisi basa, ini enzim di jantung
itu tidak bekerja, berarti juga tidak tepat. D. Enzim katalase dari hati menunjukkan aktivitas tertinggi pada suhu 37 derajat dan kondisi netral. Ini 37 derajat dan netral di hati. Benar ya. Jawabannya D. Yang E, nyala api hanya muncul jika gelembung oksigen. Salah, harusnya dalam kondisi banyak gelembung oksigen itu baru muncul nyala api ya. Plus 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 ini baru nyala, plus plus nyala, tapi plus yang satu enggak nyala. Oke ya sahabat cerdas, demikian pembahasan di bab enzim, peranan enzim dalam metabolisme.